Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ibarallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات, segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah Rabb yang kita sembah. Tidak ada ilah baginya. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang dimintakan kepada kita untuk disampaikan di malam hari ini, terus terang saya katakan tema yang berat. Kedengarannya mudah, yaitu persiapan pemuda di akhir zaman. Saya katakan ini bukan tema yang gampang, karena ketika meminta sesuatu berkaitan dengan pemuda di akhir zaman, maka apalagi persiapan ya, maka jawabannya sangat tidak mungkin untuk disampaikan secara terbuka seperti ini. Tetapi saya akan menjawab secara umum saja dulu. Semoga yang lain bermanfaat, karena yang mendengar bukan anak muda semua. Banyak juga yang bapak-bapak, banyak juga yang mak-mak, ya. Jadi jika demikian adanya, maka saya akan mencoba mengambil jalur pertengahan di mana mak-mak, bapak-bapak pun bisa melakukan persiapan, sebagaimana anak-anak remaja dan anak-anak muda juga dapat mengambil pedoman dari apa-apa yang akan kita sampaikan berikut ini. Baik, kita langsung to the point saja. Persiapan yang akan harus dipersiapkan oleh anak muda, pemuda khususnya, dan kita semua orang-orang yang sudah di atas umur 40 tahun adalah berikut ini. Satu, oh ya sebentar Bapak Ibu, ini saya menyampaikan tentang akhir zaman. Semua ada dengar kajian akhir zaman belum nih ya? Hah? Yang udah ya udah, yang belum berarti belum. Selintas saya katakan, saya ingatkan bahwa saya pernah bermulazamah dengan seorang syekh ahli hadis dunia bernama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Sudani dari Sudan pada tahun 2012. Saat itu usia beliau baru 64 tahun. Beliau satu di antara ulama ahli hadis terkenal, 40 ulama ahli hadis yang paling terkenal di dunia, salah satunya adalah beliau. Kami menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau dari A sampai Z, mulai dari subuh sampai jam 10 malam. Istirahat kami hanya sholat dan makan. Kalau bahasa orang Padang, Pak sampai baraso iku.
Saking lamanya duduk di depan syekh ini, kami menghabiskan waktu 2 bulan full tanpa istirahat. Dalam artian tidak ada waktu hari libur, subuh sampai jam 10 malam. Dari 250 peserta seluruh Indonesia, para da'i, ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang hadir, berakhir hanya tersisa lebih kurang 35 orang, berguguran banyak. Alhamdulillah saya termasuk yang mampu bertahan sampai akhir. Ketika topik kami masuk ke dalam kitab Ahadithul Fitan, hadis-hadis fitnah di akhir zaman, saya bertanya kepada beliau, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang kondisi-kondisi akhir zaman nanti begini dari Rasulullah, hampir-hampir kita temukan yang disampaikan dalam hadis itu ada di zaman ini. Maka kita beranikan diri bertanya pada Syekh, ya Syekh, hadhil ahadith, hadithul fitan fi hadzal kitab min hadzal bab ka'annaha waqi'ah fi zamanina hadha. Hal sahih anna hadhil ahadith taqa'u fi zamanina am fi zamanil akhar allati sayati. Artinya adalah Syekh, hadis-hadis yang sekarang kita bedah, ada hadis dari kitab Al-Fitan ini sepertinya banyak kejadian di zaman kita. Wahai Syekh, hadis-hadis fitnah ini kejadiannya persis seperti di zaman kita. Apakah zaman ini yang dimaksud oleh Rasulullah dengan akhir zaman, atau ada nanti zaman lagi yang akan datang? Maka jawaban beliau adalah, laula zamanuna nahnu hadza famata. Kalau bukan zaman ini, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, maka akhir zaman yang mana lagi? Inilah akhir zaman, kata beliau. Ini Bapak Ibu harus meyakini bahwa yang menyampaikan ini bukanlah ustadz abal-abalan, bukan buya kaleng-kalengan, tetapi syekh dunia, ahli dan pakar hadis, di mana kutubut tis'ah sudah dalam kepalanya semua. Syarah dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam turas, seluruhnya dalam kepalanya, dan dia mampu mengungkapkan dengan terang benderang. Dan beliau mengatakan, inilah zaman yang disebut dengan akhir zaman. Apakah engkau tidak lihat, kata beliau, pernah tidak salju turun di negeri Arab kecuali hanya zaman ini? Kedua, pernahkah engkau perhatikan yang dimaksud oleh Nabi bila datang zaman di mana Arab menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit? Berarti pertanda antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kecuali zaman ini, di zaman inilah orang Arab kaya, di zaman inilah Arab berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Banyak beliau jelaskan ini dan itu. Maka dengan ini kami juga akhirnya yakin, percaya bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah zaman kita. Hanya saja beliau memberikan rambu-rambu, tapi tidak boleh menentukan waktu, tanggal, bulan, tahun. Ini bukan urusan kita. Tugas kita hanya mempelajari tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Hanya itu tugas kita. Baik, jika demikian, apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan apa kaitannya dengan pemuda? Di akhir zaman, Rasul mengatakan, ini pahit Pak ya, apalagi 1442 Hijriah. Tahun ini Pak, 1442 Hijriah, ini masuk malam ke-6 Muharram 1442 Hijriah. Tahun ini akan lebih pahit, lebih berat, lebih banyak ujiannya, lebih padat petakanya, lebih besar huru-haranya, lebih hebat petakanya yang akan menimpa kita semua Pak. Sedunia, bukan hanya di Pekanbaru, sedunia. Sebagaimana globalnya pandemi COVID-19, sedunia kena. 200 negara yang dihantam oleh pandemi COVID-19. Maka petaka-petaka besar di 1442 Hijriah ini akan lebih besar, lebih banyak, lebih berat. Ustaz, dari mana Ustaz mengambil kata-kata itu? Pedoman Ustaz dari mana? Jawaban saya sederhana saja. Wahai Bapak Ibu, tolong dijawab. Jawab nanti serentak. Menurut Bapak Ibu semua, secara ekonomi, secara keuangan, secara finansial, hitungan global, mana yang lebih berat? Perekonomian sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat Bapak Ibu?
Sekarang, sepakat ya? Sepakat? Yang kedua, coba jawab. Menurut Bapak Ibu semua, dalam hal perkembangan kesehatan, mana yang lebih berat umat zaman sekarang menghadapi kondisi kesehatan global atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Gara-gara kondisi yang lebih berat ini, Bapak Ibu semuanya dipaksa atau terpaksa pakai masker. Sampai ada lockdown di mana-mana, PSBB di mana-mana. Berbagai negara akhirnya tumbang. Tidak terkira nyawa yang sudah melayang meregang. Dan ini belum apa-apa. Kalau saya mengatakan ini belum apa-apa. Oke, kita sepakat sekarang lebih berat ya. Yang ketiga, tolong dijawab. Mana lebih berat? Kondisi politik sekarang, baik di Indonesia ataupun dalam skala internasional, sekarang yang lebih berat atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Sepakat semuanya. Yang keempat, tolong jawab. Secara moral anak-anak bangsa, anak-anak muda sekarang ya, mana yang lebih parah? Akhlak, adab, moral anak sekarang atau anak 10, 20, 30 tahun yang lalu? Silakan jawab. Sekarang, secara kualitas pendidikan, dunia pendidikan, mana yang lebih berat ujiannya? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Coba jawab. Secara kondisi alam, bencana, musibah, petaka, mana yang lebih banyak? Sekarang atau beberapa puluh tahun yang lalu? Sudah sepakat kita semua. Berarti kondisi yang ada lebih berat daripada sebelumnya. Betul? Baik kaum muslimin. Kalau begitu, kenapa saya berani mengatakan bahwa kita ke depan akan menghadapi yang lebih berat daripada ini? Jawabannya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isbiru, kamu wajib bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun." Sesungguhnya tidaklah nanti datang kepada kalian di akhir zaman orang-orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, hari-hari yang sedang dijalaninya lebih berat daripada yang telah dilalui dulu, dan hari-hari yang nanti akan dihadapinya, yang akan disongsong di jelangnya, akan lebih berat dari hari-hari yang sedang dia jalani saat itu. Sampai kapan itu? Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian semua meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Artinya ini akan berlangsung panjang. Berarti ke depan ujian yang akan Allah berikan kepada kita bergerak waktu ke depan makin berat daripada sebelumnya. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya. Lihat saja Pilpres 2019 dibandingkan Pilpres 2014. Hancur minta ampun Pilpres 2019. Pilpres 2014 dibandingkan Pilpres 2009 lebih parah 2014. Betul tidak? Begitulah seterusnya. 2024 nanti bagaimana? Entahlah, Allahu a'lam. Tapi yang pasti ke depan lebih berat dari sebelumnya. Sekarang secara global saya berikan gambaran umum dulu. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar saya pas menyebutkan nanti apa persiapan anak muda, apa persiapan kita semua. Saudaraku, setelah COVID-19 ini COVID-19 ini baru menguak ke permukaan setelah Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dengan pongah dan sombong, dengan angkuh dan penuh takabur berani berkata dalam acara nasional ketika parade militernya dipertontonkan, ketika persenjataan hebatnya dikasih unjuk, ketika parade pesawat tempurnya semuanya diperlihatkan. Lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Hari ini tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Sombongnya luar biasa. Langsung Allah kirimkan bala tentara kecil-kecil tak nampak, namanya COVID-19. Tak kantik-kantik ke Jamban dalam Sarawak. Berserak-serak langkahnya, Pak. Tidak sampai di situ. Dunia, negara-negara di dunia serentak menuntut Cina sekarang ini, menuntut ganti rugi
karena mereka menutup-nutupi kasus COVID-19 ini dari awal, dan ini menyebabkan terjadinya pandemi global. Kerugian tiap-tiap negara tidak mampu dikira, dan tiap-tiap negara sekarang sudah menuntut kepada Cina ganti rugi. Dari mana dia akan bayar? Di waktu yang sama COVID-19 mengalami gelombang kedua. Kemudian terjadi banjir lebih dari 2 bulan berturut-turut hujan lebat di Cina. Setengah Cina hilang, sampai meter sampai 6 meter banjirnya. Rusak toko-toko, hanyut mobil-mobil, tidak terkira jembatan-jembatan yang hancur, rumah-rumah yang dibawa hanyut, tidak terkira kerugian hewan ternak hilang, hanyut, dan kemudian pertanian-pertanian juga rusak seluruhnya. Kegagalan ini menjadikan Cina betul-betul ambruk seambruk-ambruknya. Di waktu yang sama Cina cari masalah dengan India, negara yang sama-sama jahat kepada Islam. India bulan Februari baru saja mengumumkan mengeloloskan undang-undang tersebut mengharamkan orang Islam untuk menjadi warga negara India di negeri India, harus keluar cepat, tidak berhak menjadi warga negara India. Limitnya sampai April. Bila April tidak keluar, maka pemerintah India di bawah Narendra Modi akan membasmi habis bagaimanapun caranya. Allah Maha Adil. Di bulan Maret Covid pun masuk India. Habis tunggang langgang India, kocar kacir, lockdown sana, lockdown sini. Ekonominya langsung ambruk dan amblas. Sekarang India dan Cina berhadap-hadapan di perbatasan Lembah Golan. Allahu Akbar. Allah hadapkan negeri-negeri jahat kepada Islam ini sesama mereka. Di waktu yang sama Cina juga membuat masalah dengan Hong Kong, buat masalah dengan Taiwan. Sekarang persiapan 2 negeri ini untuk menuju pertempuran besar. LCS membara, Cina berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, bahkan dengan Indonesia, dengan Brunei Darussalam. Mereka tidak menerima, Jepang juga tidak menerima. Sekarang Australia ikut campur, dan juga Inggris ikut campur, ikut berpihak kepada Amerika untuk menghadapi Cina. Sementara di sebelah utara Turki sedang bersiap-siap perang dengan Yunani dan dengan Prancis, dengan Mesir. Di waktu yang sama NATO bersiap-siap perang melawan Rusia. Ini zamannya ke depan adalah zaman perang. Sudahlah krisis ekonomi yang berat harus dihadapi, peperangan yang tidak dapat tidak. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tidak merinci nama negara, Pak. Nabi tidak merinci kejadiannya apa, lika-liku kejadiannya apa. Nabi hanya mengatakan pada masa itu sangat banyak terjadi pertumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Pada masa itu kelaparan merata di mana-mana. Pada masa itu kata Rasulullah, uang kertas menjadi tidak ada nilai dan harganya, dan saat itu kalian kembali menggunakan emas. Sekarang emas coba lihat harganya melejit. 3 tahun yang lalu saya sudah peringatkan umat, di mana saya ceramah se-Indonesia. Di YouTube masih ada ceramah-ceramah saya itu. Bahkan di TV One 2018 saya pernah sampaikan bersama dengan Safi Antonio agar kita mulailah menabung dalam bentuk emas. Karena ada isyarat Rasulullah ke situ. Sekarang harga emas sudah selangit, Pak. Oke, apa yang kami sampaikan terjadi, tapi ke depan intinya lebih berat. Kalau begitu, persiapan kami ini apa, Ustaz? Kalau iya bencana-bencana alam sangat besar ke depan yang harus kami hadapi. Kalau iya peperangan di mana-mana terjadi. Apalagi sekarang Bapak tahu, dalam kondisi ekonomi yang begini berat, Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo, konsentrasi memperkuat alutsista TNI kita. Ada apa? Ada apa? Saya yakin Bapak Ibu bisa membaca kondisi keadaan. LCS di mana sang pongah dan congkak RRT di bawah Xi Jinping mengklaim bahwa 85% Laut Cina Selatan itu adalah milik Cina. Padahal setiap negara hanya punya wilayah teritorialnya dan tepian pantai hanya 12 mil. Sementara Cina mengklaim 1.200 mil itu milik dia semua, termasuk Laut Natuna kita. Ya, ini tidak diterima oleh Republik Indonesia. Brunei juga menolak, menentang. Malaysia juga demikian. Akhirnya mau tidak mau Indonesia dipaksa oleh keadaan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsistanya.
dan meregenerasi ulang, merecovery ulang seluruh peralatan militer yang sudah out of order. Sekarang beli dengan harga yang luar biasa, beli dari Rusia, beli dari Cina, beli dari Amerika, beli. Persiapan menuju penguatan Indonesia. Karena memang tidak bisa tidak. Prabowo sudah membaca ke depan, sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Dan apa persiapan Indonesia? Apa persiapan Indonesia? Baik, kaum muslimin, Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi hari ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arab Saudi, bagaimana kondisi Arab Saudi? Sampai hari ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih sepi, betul tidak? Sampai hari ini merintih, menangis kita melihat kondisi Arab Saudi. Haji kemarin itu haji cak-cakan itu. Hanya 10.000 orang yang bisa berangkat haji sedunia. Itu sudah sama dengan artinya terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan inilah tahun-tahun yang dimaksud Nabi SAW. Nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan itu kejadian sekarang. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian akan kembali mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun kalian melihat mereka memasuki lubang biawak, kalian ikut-ikutan memasuki lubang biawak. Itu artinya apa? Umat Islam penguasa Mekah Madinah itu nanti akan mengikuti budaya Yahudi dan Nasrani sebodoh-bodohnya mengikuti. Walaupun udah nggak masuk akal, kalian akan tetap ikut. Sekarang betul Pak, di zaman MBS anak muda bocor kok. Di zaman MBS ini semua yang dulu dilarang sekarang dia buka. Wanita dengan laki-laki sudah boleh saling bersaing di pasaran. Sudah boleh ada di kasir-kasir, menjaga hotel, menjaga toko, sudah boleh bawa mobil sendiri, sudah boleh jadi sopir. Sekarang bioskop-bioskop 200-an buat bioskop lebih dibuka di kota-kota besar, bioskop-bioskop mewah dan canggih. Sekarang acara sepak bola, pertandingan segala macamnya sudah boleh wanita laki-laki tumpah ruah. Hotel-hotel sudah boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa harus pakai surat nikah. Silakan. Sekarang bahkan acara organ, musik-musik, mendatangkan penyanyi-penyanyi setan, penari-penari setan, penari-penari India, K-pop dari Korea didatangkan. Bahkan acara gulat MMA wanita kelas dunia yang hanya dengan segitiga bermuda saja dengan kacamata bertarung di depan puluhan ribu mata. Ini itu disaksikan di Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di zaman si bocor nih MS kok. Dan sekarang lihat dampaknya apa yang terjadi Pak. Apa yang dapat terjadi? Mereka sudah berbunuh-bunuhan sesama keluarga kerajaan. 3 orang pangeran di bulan Juli sudah mati hanya dalam perkara-perkara perebutan kekuasaan. Sekarang kerebutan tidak terkira-kira terjadi di sana Pak. Kehancuran ekonomi juga dialami oleh Arab Saudi. Baru saja Uni Emirat Arab menobatkan Israel sebagai teman sejati, menyatakan menerima Israel dan eksistensinya. Sudanlah satu pulau kini. La ilaha illallah. Memang begitu, sunnatullahnya begitu. Nanti sampai-sampai ketahuan siapa yang benar-benar akan bela Palestina. Itulah dia mukmin haqqan di akhir zaman. Baik, semuanya ini digambarkan. Ke depan kondisi kita memang sangat heboh dunia ini. Siapa yang paling banyak berperan di depan? Anak muda. Anak muda. Allah berusia 50 tahun. Anak muda. Anak muda. Apa? 60 Pak? Berapa dong? 55. Nabi Muhammad memulai perang Badar 50 anak muda. Harus diingat itu. Jangan marah. Ambulah tua Ustaz. Ustaz muda-muda salah. Iya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Sayyidina Hamzah memulai perang Badar usianya berapa? Itu paman kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seusia siapa? Berarti anak muda. Ke depan hamba-hamba Allah yang saya cintai, yang saya muliakan, berat yang paling banyak di depan adalah anak muda. Masih ingat fase kelima apa yang terjadi? Lihat ada papan tulis jauh belakang. Coba lihat, majukan ke depan sebentar.
Di mana situ ya? Yap. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Ya, ini sebentar ya Bapak Ibu. Nabi mengatakan bahwa sejak beliau diutus sampai umat ini akan meninggal serentak, yaitu dalam peristiwa terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh serta umat Islam meninggal sedunia. Sejak beliau SAW diutus, Nabi mengatakan kalian semua akan mengalami 5 fase sejarah. Fase pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini selama 23 tahun. Setelah itu kata Nabi, dilanjutkan oleh fase kedua. Karena saya itu dipimpin oleh para sahabat-sahabat yang mendirikan sistem khilafah dengan cara Nabi Muhammad memimpin. Itu berlangsung selama 30 tahun. Fase ketiga kata Rasulullah, kalian akan menjalani kehidupan di bawah kepemimpinan para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Nah, ini paling lama 1227 tahun. 1227 tahun. Fase ketiga ini telah tamat dan berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 ya. Fase ketiga ini berakhir. Kaum muslimin, fase pertama, kedua dan ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Ini ya, 1, 2 dan 3 ini Islam memimpin 2/3 dunia. Fase keempat harusnya sama besar kotaknya, tapi karena ini zaman kita, saya zoom, saya buat lebih besar seperti ini. Nah, ya, pada fase keempat ini Islam tidak sedang memimpin dunia. Ini terjadi kekosongan. Islam tidak sedang memimpin dunia. Kepemimpinan di muka bumi dipimpin oleh orang-orang muslim tetapi otaknya sekuler. Dipimpin oleh orang muslim tetapi akidahnya akidah sekuler. Ideologinya ideologi sekuler, sivilis, dan mereka memimpin dengan tangan besi. Diktator betul. Kepada umat Islam yang beriman mereka sangat jijik, mereka sangat benci, zalim. Maka ini disebut dengan fase kediktatoran. Islam sedang tidak memimpin pada fase ini. Dan fase ini insya Allah tidak lama. Kemudian fase ini berakhir. Kita sedang ada di sini sekarang ya Bapak Ibu. Kita sedang berada di sini sekarang. Nanti penutup kata Rasulullah, kalian akan kembali diberikan kepercayaan oleh Allah memimpin seluruh dunia. Dan ini kalau dulu 2/3 dunia dipimpin Islam. Nanti di fase kelima ini seluruh dunia 100% Islam akan memimpin total dunia ini. Inilah dia masa aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada bencana, tidak ada paceklik, tidak ada apapun mengerikan muka bumi, tidak ada pada fase kelima ini. Hidup bagaikan dalam surga. Fase kelima ini kata Rasulullah, Islam kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah menurut konsep kenabian, persis seperti fase kedua, fase kelima. Dan pada masa ini kata Rasulullah SAW, kalian akan mengalami 3 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang kelima, tanda besar kiamat yang keenam, ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang pertama di sini, tanda besar kiamat yang kedua di sini, tanda besar kiamat yang ketiga di sini, dan tanda besar kiamat yang keempat sekaligus menjadi penutup fase keempat ini di sini. Paham ya? Saya tidak menjelaskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 sudah tidak ada lagi umat Islam. 9, 10 umat Islam sudah tidak ada. Jadi umat Islam akan habis serentak di sini. Ya.
Bisa nggak saya minta, saya mohon sebentar. Insya Allah niat pengurus yang sangat mulia menjamu kita semua, saya sepakat itu. Saya pompa biar kita bergairah untuk ikut memeriahkan acara kita ini. Tapi itu kita langsungkan setelah acara selesai. Setuju? Setuju? Karena pecah konsentrasi kita. Atau saya kasih break 10 menit. Kita istirahat sebentar, sama-sama makan kita. Mau lanjut dulu atau break? Kalau lanjut kita tahan dulu sebentar. Ya, tahan dulu sebentar. Salah saya begitu satunya dulu. Kalau sama makan pun apa perluan biasa aja. Ya, kita tahan dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih fokus. Oke. Nah, kita sedang ada di sini sekarang. Kita kembali ke fase kelima. Kan banyak orang menakut-nakutkan orang yang memang tidak mengerti informasi yang utuh tentang Islam. Menakut-nakutkan bahaya khilafah Islamnya, bahaya mengancam NKRI, mengancam Pancasila. Oi, yang mengancam Pancasila itu siapa? Komunis itu yang ingin menjadikan Pancasila menjadi Ekasila, menjadi Trisila. Pajak itu sudah punya perangai. Sementara umat Islam, wallahi sudah final. Bagi umat Islam, Pancasila sudah final. Undang-Undang Dasar 1945 sudah selesai. Dan ini jangan diotak-atik. Yang menuduh dan memfitnah khilafah Islamnya adalah ancaman, menandakan dia tidak paham tentang Islam. Dan lagi pula ini ayat, ini Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55, bahwa nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah. Al-Quran yang menyebutkan. Hadis ini juga menyebutkan demikian. Islam akan memimpin seluruh dunia. Dan kondisi dunia ketika Islam yang memimpin dunia dengan sistem khilafah, dunia bagaikan dalam surga. Pinjau kosong saudara. Rumah sakit tidak laku lagi. Kenapa? Orang diberi oleh Allah kesehatan. Tidak ada bencana alam di mana-mana. Tidak ada kesusahan hidup. Tidak ada penderitaan. Tidak ada perang. Masya Allah. Apakah bukan ini yang kita rindukan bersama? Sementara harta kekayaan melimpah ruah di muka bumi. Tidak ada satu pun orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, dikasih hadiah emas 2 genggam telapak tangan penuh dikasih emas, setiap orang menolak. Kenapa? Dia sudah punya banyak stok emas dalam rumahnya. Saking kayanya orang-orang pada fase ini. Dan ini bukan dongeng, Pak. Hadis-hadis ini sahih. Kalau begitu apa yang ditakutkan dari khilafah Islamnya? Kalau berubah Pancasila? Tidak. Yang mengatakan Pancasila berubah adalah orang-orang komunis yang sebenarnya ingin memfitnah khilafah Islamnya. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan. Cuma di fase kelima ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah lelaki dibandingkan wanita adalah 1 lelaki berbanding 50 orang wanita. Salah. Kamu apa? Teraga. Tapi kan salah di fase kelima tadi tunggu fase kelima. Tapi biasanya bapak-bapak sudah di alam barzakh. Langsung ke di alam barzakh. Setuju, Bu? Setuju. Maksudnya apa? Kenapa bisa laki-laki berbanding 50 wanita di fase kelima ini? Kenapa? Jawabannya adalah di penghujung fase keempat akan banyak peperangan di muka bumi, di mana laki-laki lah yang paling di depan. Dan laki-laki lah yang paling banyak menghembuskan nafas terakhir. Ada perang Armageddon, ada perang dunia ketiga, ada perang Malhamah Al-Kubra, ada peperangan perebutan gunung emas di Irak yang muncul dari perut bumi, dan ini menewaskan sebanyak-banyaknya manusia, dan manusia tewas itu laki-laki. Maka periode ke depan yang akan dihadapi oleh para lelaki di muka bumi ini, khususnya yang muda-muda, adalah pertempuran demi pertempuran. Kalau itu pertanyaannya, apakah persiapan pemuda di akhir zaman? Saya rasa sudah terjawab. Singkat saja sebenarnya. Saya rasa sudah terjawab. Apa persiapan kita? Setelah mendengarkan uraian singkat ini, kita sudah tahu kenapa laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Jawabannya adalah para lelaki banyak diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah di fase
fase keempat, dan kita sekarang sudah hampir di titik penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita akan menghadapi tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu selesai dan masuklah fase kelima. Mayoritas kita sudah ada di alam syuhada, insya Allah. Karena kalau orang Islam, dia akan bertempur di belakang Imam Mahdi. Orang Islam, dia akan bertempur di belakang Nabi Isa alaihissalam. Orang Islam, tidak pun ada Imam Mahdi, tidak pun ada orang Nabi Isa alaihissalam, dia akan tetap bertempur demi membela kehormatan agama, kehormatan tanah air, kehormatan nyawa, dan kehormatan keluarga. Muslim akan banyak yang syuhada di akhir zaman ini, laki-laki. Allah, bila tu Ustaz? Lain tak zaman awak kini kan dah Ustaz. Harapan awak jangan zaman awak, tetapi ketika kita dengarkan uraian dan kajian, maka kuat hati saya mengatakan, iya, di zaman kita ini Bapak Ibu, di zaman kita ini ndak lama lagi, tak lama lagi. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan Ustaz? Ini yang harus dilakukan. Pertama, catat itu baik-baik, langsung lakukan. Pertama, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, mantap kokohkan imanmu. Yang pertama, ulangi, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, kokoh mantapkan imanmu. Itu langkah pertama. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya bagaimana? Belajar. Kemana kami harus belajar? Nah, ini dia. A, jangan belajar melalui YouTube. B, jangan belajar sendirian baca kitab, beresiko. C, kalau begitu cari ulama-ulama Rabbani yang lurus, rapatlah dengan mereka, bergurulah dengan mereka, tuntut dan minta kepada para ulama-ulama Rabbani yang lurus ini agar mereka menguraikan tentang akidah yang benar, tauhid yang benar di akhir zaman ini. Biasanya mereka akan memulai memperkenalkan Allah kepada kita, lalu menguraikan tentang la ilaha illallah, lalu menguraikan kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah, dan seterusnya. Ulama macam ini selalu ada setiap zaman, selalu ada di setiap negeri. Jangan dikatakan di Pekanbaru tidak ada. Ada. Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Baik orang munafik yang berkuasa ataupun ulama-ulama munafik yang lain sangat benci dari ulama ini. Cirinya bagaimana wahai syekh, wahai imam? Kata murid-murid kepada Imam Syafi'i, cirinya adalah ujung-ujung tombak fitnah paling banyak dihantamkan kepadanya. Ujung-ujung tombak fitnah paling banyak ditujukan kepadanya. Itulah ulama yang harus kamu ikuti. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjawab siapa-siapa ulama ini. Paling pucuk tertingginya adalah Habib Rizik Syihab. Tapi yang di bawah beliau bukan sedikit di Indonesia ini. Di setiap provinsi ada, di setiap kota alhamdulillah ada. Rapatlah dengan mereka, duduklah dengan mereka, simak ilmu mereka, taati mereka, lindungi mereka hatta walau dengan nyawa kita sendiri. Tuntut mereka agar mengajarkan kita akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini solusi pertama, Pak. Jadi kalau ditanyakan persiapannya apa? Persiapan yang pertama adalah cari ulama Rabbani, merapat kepadanya, angkat dia sebagai imam kita di kota kita. Siapa orangnya di Pekumbuh Ustaz? Ke Pekumbuh pula. Di mana? Ambo dia tinggal di Pekumbuh, tersapi Pekumbuh.
Siapa orang yang di Pekanbaru, Ustaz? Masya Allah, nggak usah tanya saya lah. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu siapa-siapa ulama yang lurus di sini. Ulamanya bukan penjilat, ulamanya tidak pernah ragu menyampaikan kebenaran, jelas dan terang benderang ilmunya, tidak pernah bisa dirayu dengan fulus, ya, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran. Ulama-ulama macam ini senantiasa Allah pelihara, ada selalu di setiap provinsi ada, merapatlah kepadanya. Lalu belajarlah akidah dan tauhid. Ini persiapan yang pertama. Enggak ada persiapan lebih kokoh daripada ini. Setelah belajar akidah dan tauhid, belajar apa lagi? Tafsir ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baru belajar tentang fikih. Ini lanjutkan keilmuan. Yang kedua, yang mesti dipersiapkan, ini secara merata loh ini Pak, yang mesti dipersiapkan dalam kondisi sekarang, di zaman sekarang adalah berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan sunnat setelah kita disiplin dengan amalan wajib. Amalan wajib, sholat 5 waktu, kejar ke masjid. Tidak ada tawar-menawar dalam salah sholat berjamaah di masjid, kecuali musafir. Sholat ke masjid, dan pastikan di masjid azan orang awak di masjid. Kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat qabliyah, ya, dan kita sempat berdoa di antara azan dan qomat. Lalu kita berjamaah, kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, nggak ada cinta masbuk. Setelah imam assalamualaikum berzikir, setelah zikir salat sunat ba'diyah, rawatib ba'diyah. Setelah itu berdoa. Pastikan 5 waktu yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, cintailah amalan-amalan sunnah. Ternyata amalan-amalan sunnah yang rutin dikerjakan. Ini paket kedua, persiapan paket kedua. Perbanyaklah mengerjakan amalan sunnah, khususnya amalan sunnah sholat. Baru amalan sunat puasa, amalan sunat baca Quran, zikir, sedekah. Setiap selesai beramal, paket ketiga, kuatlah berdoa, nyinyilah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap kali selesai beramal Pak, selesai duha berdoa, selesai tahajud berdoa, selesai tahiyatul masjid berdoa, selesai sholat sunat wudu berdoa, selesai sunat hajat berdoa, selesai puasa sunat kita berbuka berdoa, selesai bersedekah berdoa, selesai kita zikir pagi petang berdoa, selesai baca Quran berdoa. Perbanyaklah berdoa sekarang. Ini yang ketiga ya, perbanyak berdoa. Persiapan ketiga. Ya Allah, bila tiba hari itu kuatkan hamba. Ya Allah, bila tiba hari itu beranikan hamba. Jangan hamba jadi pengecut, jangan hamba jadi pecundang, jangan hamba menjadi orang yang bersembunyi dan lari, jangan hamba menjadi orang-orang yang hina di matamu. Jadikan hamba orang yang kokoh dan tegar. Ya Allah, jadikan hamba salah seorang tentara di antara tentara-tentaramu di muka bumi dari Republik Indonesia ini ya Allah. Begitu, minta pada Allah dengan doa. Terus apa yang terjadi ketika zaman-zaman sulit itu terjadi? Kita termasuk yang diberi oleh Allah ketenangan hati, Pak. Tenang hati kita. Ketika orang-orang galau, kacau, panik, putus asa, kita dibuat oleh Allah stabil. Kita tenang karena kita telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan kita dibimbing oleh ulama yang kita telah rapat dengan ulama itu dari sebelumnya. Ini kepada anak-anak muda, Ustaz ingatkan kalian semua, dari sekarang merapat dengan ulama Rabbani, ulama yang lurus dari sekarang. Pastikan yang mana ulamanya. Bukan ulama penjilat, bukan ulama pencari duit, bukan ulama yang takut menyampaikan kebenaran, bukan ulama yang bisa disogok dengan uang, bukan ulama yang memutarbalikkan ayat demi kepentingan golongan, kelompok, partai, tapi ulama yang berani menyampaikan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, dan dari lidahnya berapi-api semangat kita menjadi meledak-ledak, dan dia adalah ulama yang bisa menjadi teladan dan panutan. Mesti selalu ada, merapat dengannya cepat sehingga kita terbimbing terus. Jangan sendiri-sendiri. Ambo yo kalau Imam Mahdi kedua baru bicara yo. Kalau Imam Mahdi lah biarlah musudang semua dengok gini. Abi lawang. Sendirian di akhir zaman ini disosok dari setan Pak. Setan orang atau setan jihad. Jangan sendiri sekarang. Itu yang ketiga. Persiapan yang keempat. Setelah ilmu, amal, apa tadi? Doa. Apalagi yang keempat, persiapan keempat.
Jadikan fisikmu, wahai generasi akhir zaman, adalah fisik yang tidak mudah lelah. Iko kena angin seketek masuk angin, kena hujan seketek influenza, damam, bisu seketek tak bisa kamu saji. Baik nak saji, kena panau, apa lu buat ni kena panau kamu saji. Jarak rumahnya dari Musaji 75 meter nyo. Abunda lu. Kenapa nak jalan? Astagfirullah. Jalanlah. Kalau jarak dari sini ke kantor, ke tempat kerja hanya kira-kira 200-300 meter, jalanlah. Kalau perlu maraton, niatkan ini persiapanku. Rajinlah sit up, rajinlah push up. Kalau ada tempat berenang, rutin kalau ada jadwal berenang. Pantaskan tubuh ini, buat tubuh ini tidak mempan oleh hujan, tidak akan kenapa kena panas, karena angin langsung mimisan. Karena angin mimisan, lama banget tuh badan. Apalagi sempat kena gertak oleh orang yang badannya bertatuan, buang lagi langsung terjampak. Tidak, anak muda, jangan seperti itu fisikmu. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Kalau saya belum hebat bela diri bagaimana? Tidak apa-apa. Bela diri itu kita dengan cepat belajar insya Allah. Yang penting fisik ini sehat dulu. Janganlah bersentok lah merokok tu lah. Caliaklah bantuk saja lah buruk. Yang menang orang kafir, yang diuntungkan musuh-musuh Allah, yang rugi awak, dado rusak, pitih tapuak, saku tapuak bukan sepok. Sementara misi esok je baru di seluruh hari 100 meter larinya. Apa yang terjadi Pak? Buncit sampai di sini koma. Tidak pantas. Belajarlah kita dengan Bapak Mahathir Muhammad. Barat umurnya gini Pak, 94 tahun. Tahu tak Bapak Ibu? Dalam 94 tahun tu nampak tak jalannya membungkuk? Nampak tak jalan Mahathir Muhammad tu membungkuk? Tagak lurus kan? Soronya masih jalan, masih lantang. Pikirannya masih jernih Pak. Kenapa? Coba Bapak tanyakan kenapa. Orang-orang terdekatnya memberikan jawaban. Beliau dalam 1 minggu 3 kali menunggang kuda, jaraknya 20 km. Dalam 1 minggu 3 kali berkuda. Tahu tak Bapak Ibu, berkuda itu tidak pernah orang berkuda itu yang modeko kayak tidak pernah. Seluruh orang berkuda itu gayanya gagah, harus seperti itu. Dada di depan, paling harus kaki, paci guru. Ya, akan seperti itu orang berkuda. Bandingkan dengan orang bawa undang, bentuk udang, sekali kecelakaan patah-patah. Beda dengan orang yang berkuda gagah. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 menit di atas kuda sama dengan lari 1 jam non-stop. Itu perbandingannya. 10 menit di atas kuda, palu hayi keluar, basah badan langsung. Kaum muslimin yang kami muliakan, Mahathir Muhammad Agim di usia 56 tahun dengan saya endurance kami di mana nama daerahnya? Di WDO Okuran. Agim Abu Jibril yang usianya sudah lebih 60 tahun. Kami berkuda bareng Pak. Beliau sudah tua-tua. Apa kata beliau? Saya tidak akan mau tinggalkan ini. Begitu. Itu baru anak muda. Itu pakai cek tadi disuruh push up 10 kali, taluknya sudah tu sakit seminggu. Sakit, push up sudah tu damam seminggu. 5 sendok, 5 sakit coronanya. Tidak, gara-gara push up. Wahai hamba-hamba Allah, pantaskan fisik. Nah itu nggak harus pergi ke tempat fitness, tidak harus. Itu mengeluarkan pitih itu Pak. Buat yang sederhana saja. Setelah itu di tempat fitness banyak orang gay, banyak orang homo di situ, banyak orang lesbian di situ, ada musik-musik setan lo di situ.
Nggak usah ke situ lagi. Ya, sudah. Jadikan lokasi lingkungan kita itu bisa menjadi tempat kita berlatih. Nggak usah pula kita harus belajar ini. Nanti pas waktunya nanti gampang cepat belajarnya insya Allah Taala. Lah, yang lain itu nanti. Yang penting fisiknya harus sehat, harus tegak, harus jalannya cepat. Itu aja dulu. Ibarat Allah yang memuliakan. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima atau keenam? Terserah mau kelima mau keenam. Berikutnya adalah biasakan perut kosong dalam keadaan puasa. Besok itu berat Bapak Ibu. Orang yang perutnya biasa kosong dalam kondisi puasa, stamina-nya lebih fit, lebih kuat daripada orang yang perutnya senantiasa berisi. Dan ketika hari kelaparan terjadi, maka dia tetap gesit, dia tetap dengan stamina yang terbaik. Orang-orang yang rajin berpuasa, dia pemilik stamina terbaik, dia pemilik imun di tubuh yang terbaik. Seorang profesor di California, di sebuah universitas ternama, memberikan persaksian puasa 3 hari berturut-turut ternyata mampu meregenerasi kembali imun di dalam tubuh dan bisa membunuh segala jenis virus di dalam tubuh. Masya Allah, 3 hari berturut-turut. Itu profesor bukan muslim Pak. Sementara dalam Islam ada puasa bid 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nabi menyebutkan tanggalnya. Itu tanggal terbaik ketika bulan membulat. Ketika itu seluruh tubuh kita mengalami persiapan pembakaran utuh terhadap segala macam apa yang tidak baik di dalam tubuh, termasuk keberadaan virus. Maka jangan cemas orang yang rajin puasa. Barana hebatnya virus tua, virus corona itu orang tua. Tibola corona tuh, akan talok kayaknya tuh, panjangnya orang semua Jawa tuh. Sehingga dia sebentar langsung minta maaf, dia salah sasaran, dia akan pergi pada orang lain. Orang-orang yang rajin puasa sunat, anak muda rajinlah puasa sunat. Anak muda Senin Kamis. Ini besok tanggal 9, 10 Muharram puasa. Kalau nggak bisa 10, tanggal 10, 11 puasalah. Habis itu lanjutkan dengan puasa bin, yaitu tanggal 13, 14, 19 Muharram puasa. Lanjutkan Senin Kamis, lihat hasilnya. Engkau akan menjadi pemilik tubuh yang tersehat. Imunmu, darah putihmu akan terkuat insyaallah Ta'ala. Ya, baik. Ini urutan. Setelah itu yang ke-6. Yang ke-6 adalah dari sekarang, wahai seluruh generasi umat di akhir zaman, biasakan hidup dengan ala kadarnya, menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Biasakan makan ubi jalan. Biasakan memakan daun-daunan yang boleh dimakan. Biasakan kita akrab kembali makan pisang. Ya, yang alam-alam lah semuanya. Tak lama lagi Pak, tak lama lagi Bu, kita akan kesulitan mendapatkan padi, mendapatkan beras. Saat itu kita bisa makan apa saja. Makan jagung, oke. Makan ubi boleh. Makan tahu, alhamdulillah. Makan pisang, mantap. Kalau kurma harganya mahal, payah didapat. Kok bisa tanam lencak pada aku indah ayam doang. Yang tidak boleh dimakan tuh kayu juga batu. Yang lainnya berusaha beradaptasi dengan alam. Ini anak-anak muda, ini persiapan yang tidak dapat tidak lakukanlah. Wallahi antum akan paham. Nanti 3, 5, 6, 7 bulan yang akan datang antum akan paham. Yang dikatakan oleh Usma dulu benar. Alhamdulillah saya sudah mulai mempersiapkan diri sehingga tidak kaget lagi. Alhamdulillah saya sudah terbiasa menyusahkan diri dalam artian tidak manja dengan panas matahari. Masa ayo laki-laki jalan keluar pakai payung dan matahari. Cemen dalam motor ini AC. Pakai Honda. Oh iya. Selagi masih bisa dengan sepeda, kenapa harus pakai Honda? Selagi bisa jalan kaki, kenapa harus berkendaraan? Kan begitu intinya. Usahakan itu dengan niat mempersiapkan diri. Gitu. Tidak usah pula sesumbar ke sana kemari. Oi, saya persiapan. Oi, tidak usah. Anto saja.
Saya persiapan waang dalang orang. Banyak orang. Ang tengen putih tadi tengen itulah menang aja kayak kajian ceramah akhir zaman. Mau diam jadinya. Sautang. Kan itu kecil orang jadinya. Yang disalahkan pengajian. Padahal cara bawa yang salah. Persiapan saja lanto-lanto. Saya sudah tuh. Malu aku bunyi-bunyikan kembali. Termasuk dengan saya anjurkan kalau Anda punya duit, ayo sekarang menabunglah dalam bentuk emas, menabunglah dalam bentuk emas. Kan itu anjuran saya dari 2017. 2018 makin getol saya anjurkan, ayo menabung dalam bentuk emas. Nanti emas akan sangat mahal. Harga uang dolar, euro, rupiah semua nanti akan ambruk, tidak ada nilainya. Karena ada hadisnya itu Pak. Dan sekarang sudah mulai terbukti emas setinggi langit harganya kini, ya kan? Saya dulu anjurkan. Itu pun kalau ada yang mulai beli emas, diam-diam sajalah nyimpannya. Kenapa pula pakai difoto lalu umumkan di grup? Oi, aku sudah mulai. Itu apa? Hah? Gunanya apa? Nanti jangan-jangan malah disatroni maling. Habis amblas. Nauzubillah. Wahai saudara-saudariku, ini urutan yang harus dipersiapkan. Walaupun terdengar remeh, sederhana, tapi di hari yang pas kita sudah siap insyaallah taala. Kenapa saya tidak mengatakan persiapkan duit? Karena mungkin saja untuk yang satu ini yang terakhir itu tidak banyak orang yang bisa. Kini ku bisa beli makan sudah syukur Pak. Pak lu sudah kemana buangnya tapi tidur ini. Ya Bapak Ibu, dalam kondisi corona tapi lu selesai corona Pak. Nah, kalau begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Ini yang mesti dipersiapkan dari sekarang. Dan itu waktunya cukup insyaallah. Waktunya cukup. Kalau ternyata Mardiku mengatakan bisa jadi November nanti Amerika membatalkan pemilihan presiden di negaranya dengan alasan negara sedang darurat perang, maka berarti saat itu mungkin saja perang sudah terjadi di mana-mana. Ketika perang sudah terjadi di mana-mana, berdampak kepada Indonesia. Seperti yang kita dengarkan tadi, berbagai negara sedang mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Ada apa dengan dunia? Ada apa dengan dunia? Dua negara yang cukup terkuat di dunia, China dengan Amerika, sudah berhadapan-hadapan. Mereka sudah saling mengusir diplomatnya masing-masing. Mereka sudah menutup kantor kedutaan mereka masing-masing. Ya, bahkan China sudah berani menurunkan bendera Amerika Serikat di kedutaannya di Tiongkok. Masya Allah, ini sudah jelas Pak. Antara Rusia dengan Amerika, Rusia dengan NATO, maka gerbang menuju perang dunia ketiga sepertinya semakin dekat. Apa peran kita anak muda? Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Camkan itu baik-baik. Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Dengan itu kita tetap terbimbing. Jangan bergerak kecuali ada komandonya. Maju! Maju kita. Stop, tahan diri, tahan. Itu baru langkah yang bijaksana di akhir zaman. Tahan. Umar nataluk lede ya Rasulullah, di mukomatoden bila disiksa, di mukomatoden Ammar bin Yasir, ya Rasulullah izinkan aku lu nyoba masuk Islam kalau jatuh menolong Islam. Indah Umar, tidak gini dong, tahan dulu. Ayo Hamzah, tahan dulu. Jagoan-jagoan Arab lah mulai ingin menghunus pedangnya. Tahan, beca, jangan gini kata Rasul. Jangan gini, sabarlah kalian. Begitulah ulama. Ulama tahu kapan dia pantas mengumumkannya. Makanya ulama tadi sabana ulama warasatul anbiya, bukan ulama kan. Betul-betul ulama mereka lah harus kita simak, kita dengarkan, kita ikuti, kita merapat dengannya, kita bersumpah siap mati demi melindungi ulama kita. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Ya, kalaupun sebentar terasa, memang harus begitu biar penasaran, nanti nyambung lagi. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka ruang tanya jawab. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada mic yang mau diserahkan ke sana. Jika tidak ada mic, lantangkan aja suaranya ya. Silakan.
Tidak apa-apa, kayaknya tidak ada mic. Berikutnya ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya tulis di secari kertas sehingga enak kita bacakan juga ya. Yang lain-lain yang pengen bertanya silakan sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kan lagi membahas persiapan pemuda akhir zaman. Jadi saya mau bertanya tentang akhir zaman yaitu kiamat. Saya pernah mendengar hadis tentang nanti Palestina akan kalah. Maksudnya nanti Palestina akan menang di akhir zaman. Itu adalah salah satu tanda kiamat. Apa benar itu, Ustaz? Ya, sudah. Belum. Jadi saya masih umur 17 tahun. Kalau umur saya panjang, mungkin saya akan bertemu sama kiamat. Ya. Jadi karena saya takut kiamat, saya berdoa biar saya nggak ketemu sama kiamat. Tapi juga saya nggak mau kalau Palestina nanti selalu siksa. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Saya berdoa sama Palestina. Saya juga nggak mau kalau kiamat cepat-cepat. Sudah, anak gadis kami. Ini seusia dengan anak gadis saya, umur 17 tahun. Benar ya? Masya Allah. Ananda, dengar jawabannya baik-baik. Benar, hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Hai Ibnu Hawalah, nanti engkau akan dengarkan di akhir zaman Baitul Maqdis dimerdekakan kembali dan diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Jika engkau telah mendengar kejadian itu, segeralah engkau hijrah ke Palestina. Karena pada masa itu negeri teraman di muka bumi ini adalah Palestina. Saat itu Madinah sedang kacau. Kalau Madinah kacau, pasti Makkah juga kacau. Pasti dunia yang lain sedang kacau. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Hijrahlah kalian. Ananda dan kita semua, ungkapan Nabi ini menyiratkan sesuatu hal. Apa yang disiratkan dalam halnya? Yaitu pertanda bahwa Baitul Maqdis sebelumnya bebas, belum terjajah, tiba-tiba kembali dijajah sehingga dibebaskan. Siapa yang menjajah Baitul Maqdis di akhir zaman? 2018 dengan pongah dan congkak Donald Bebek, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. 123 negara menolak, tapi Amerika tidak peduli, masih pakak badak. Akhirnya dia pindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Di Yerusalem itu adalah Baitul Maqdis. Berarti sejak saat itu Baitul Maqdis resmi dijajah kembali. Terjawab? Terjawab? Kalian akan bebaskan Baitul Maqdis. Erdogan mengumumkan sebuah pengumuman yang sangat menggentarkan. Baitul Maqdis adalah ambang batas kesabaran kami. Garis merah antara kita adalah Baitul Maqdis. Jika engkau ganggu Baitul Maqdis, maka disinilah dia batas kesabaran kami. Sekarang yang paling ditakuti oleh Israel bukan Iran, bukan Hizbullah yang ada di Lebanon,
Menteri luar negeri mereka umumkan bahwa yang paling ditakutkan oleh Israel hari ini adalah Turki di bawah pimpinan Erdogan. Dan Turki sudah bersumpah akan bergerak untuk membebaskan Baitul Maqdis. Secara angka militer, Turki lebih kuat daripada Israel. Tapi Israel jelas di belakangnya ada semacam ompong, Mamarika, yang sekarang sudah hampir lumpuh sendi-sendinya dan sedang Allah hadapkan dengan si RRT dan juga Rusia. Alhamdulillah. Kita lihat ke depan ini agenda apa yang terjadi. Ada satu lagi Nanda. Ada satu negara di bumi ini yang tidak pernah bisa dikalahkan, dan negara itu telah mengalahkan dua negara superpower. Negara yang tidak pernah terkalahkan ini dulu telah menumbangkan si beruang merah Uni Soviet menjadi hancur berkeping-keping. Anda tahu siapa itu? Anda tahu apa itu? Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Ketika tumbang Uni Soviet, hancur berkeping-keping, Amerika melihat ini ancaman nyata. Lalu Amerika mengajak sekutu-sekutunya mulai dari NATO, PBB dan lain-lainnya, keroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban. Satu persatu angkat kaki dalam keadaan malu, Pak, membawa kantong-kantong mayat dari tentara-tentaranya pulang ke negara masing-masing, mundur secara memalukan. 2019 resmi Amerika mengibarkan bendera putih, tak sanggup berhadapan lagi dengan Emirat Islamiyah Taliban. Maka Taliban mengumumkan bahwa pemerintahannya resmi berdiri di atas kehormatan di tanah Afghanistan dengan syariat Islam total. Dan dia datang lenggang kangkung masuk ke negeri muslim tanpa ada yang berani menghadangnya. Siapa berani menghadangnya, Pak? Amerika yang begitu gagah saja tumbang, Uni Soviet yang begitu ganas hancur berkeping-keping, Cibola ambil ini disunai ini di orang-orang Taliban. Tidak berani, dan mereka sudah bersumpah, kerjaan kami setelah mengokohkan pemerintahan Islam di Afghanistan, prioritas kami adalah bergerak menuju ke Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa. Saya lebih yakin dengan yang ini. Saya sangat yakin dengan yang ini, karena kata Rasulullah, ciri khas pasukan yang mampu menaklukkan Palestina adalah mereka-mereka yang punya riwayat pertempuran yang sangat hebat, tidak pernah dikalahkan dan selalu mengalahkan. Dan mereka membawa bendera hitam dengan ciri fisik begini, pakaiannya begini, dan itu ada di Taliban. Maka saya sangat yakin Taliban ke depan akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Mungkin saja nanti akan bergabung bersatu dengan mujahidin yang ada di Suriah, mujahidin yang ada di Hamas, ya, di Brigadir Izzuddin Al-Qassam dan sebagainya, lalu digulung habislah pajak Israel. Terjawab Ananda? Terjawab? Baik, barakallahu fiki. Jadi jangan takut kiamat. Kenapa? Kita tidak akan dapatkan kiamat. Coba lihat ini, di tanda besar kiamat ke-7, kita semua nanti serentak meninggal dunia. Kita meninggal dunia nanti yang menjalani kehidupan berikutnya dan menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sementara anak-anak nanti di fase kelima ini kan kehidupan Anda senang banget, jadi senang sekali. Habis itu tiba-tiba berhembus angin lembut yang berbau wangi kasturi. Ketika tersentuh kulit Ananda, terhirup angin itu, di tempat itu, saat itu juga Ananda langsung meninggal dunia. Begitulah keadaan orang-orang beriman sedunia, langsung meninggal dalam keadaan santai. Langsung seluruhnya husnul khotimah. Jadi kabar baiknya kita tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Itu kabar baiknya. Oke, understanding? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ustaz mengenai masalah emas. Kita mengetahui bahwasanya di saat meteor sudah jatuh ke bumi, itu kan seluruh teknologi yang kayak seperti listrik atau yang apakah tidak berfungsi lagi, Ustaz. Untuk mengantisipasi hal itu, misalkan kayak aset-aset kita di bank itu kan tidak akan kayak uang kertas itu tidak berfungsi lagi. Tadi Ustaz menyarankan untuk agar aset-aset kita misalkan kayak uang dialihkan ke emas, itu kan sangat baik. Nah, ada nggak tanda yang tandanya itu misalkan kita tidak sempat menukarkan uang kita dengan emas, ada nggak tanda dari ciri-ciri di dunia ini seperti misalkan kayak di Arab Saudi, tanda apa yang perlu kita ketahui untuk menukarkan segera aset kita itu? Ada nggak berapa hari jedanya dilihatkan tanda-tandanya itu? Saya gini Ustaz, kayak pernah saya mendengar kalau turunnya Imam Mahdi itu ada gempa di Mekah ya. Di Mekah itu kira-kira harinya itu untuk kita mempersiapkan baik itu material kita maupun fisik kita itu ada nggak berapa hari untuk kita persiapkan baik materi kita, mengalihkan uang kita ke emas begitu. Gimana tuh Ustaz? Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya paham. Jawabannya panjang, sepanjang tali baru. Jawabannya ya, saran saya begini aja, beli paket, buka YouTube, dengarkan kajian-kajian saya tentang akhir zaman, nanti teruraikan semua, jelas insya Allah. Ya. Kalau dijawab sekarang ini mau jawab yang mana ya gitu. Cuman kalau ditanya kepada saya, ada nggak tanda-tandanya? Jawaban saya singkat. Wallahi demi Allah, sekarang harusnya mulai tukarkan uang. Jangan nunggu tanda-tanda yang lain. Ini kalau mau percaya dengan jawaban saya, kalau tidak terserah lah. Nah kalau ditukar dulu ya dong. Itu bagaya lu kayaknya. Tukar dulu tanya lihat dong kalau tukar tuh. Mudah-mudahan ada ya. Siapa tahu Pak, awak kadang-kadang ternyata dinyurumbung juga. Awak kan tahu siapa orang kini zaman kini. Ya, siapa tahu dia di bawah rumahnya amin saudaranya kan tahu. Ya. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. Nah ini dulu. Mantap-mantap terbaca dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan di sini saya sebagai guru ajar Semulia-mulia profesi. Jadi yang Masih bujangan. alhamdulillah Sudah selesai. alhamdulillah sudah ya. Mohon doa saja untuk kami mudah-mudahan diberikan solusi. Insyaallah. Kembali pertanyaan yang kedua jadi ini kita mengajar anak-anak dengan kita buat program untuk biasakan mereka aktif di masjid, istiqomah dan sholat waktu di masjid kita program sana. Jadi apakah ini termasuk salah satu persiapan atau akhir zaman? Jadi permasalahan jadi dalam kondisi itu kita masuk itu jadi kita kondisi dalam COVID gitu. Jadi ada satu seperti menghalang. Nah jadi ada sebagian juga yang berpaham dua ini. Nah jadi itu kondisi yang saya mohon penjelasan. Ya. Masuk nggak dalam persiapan kita mengajarkan generasi tentang agama, tentang baca Quran dan sebagainya? Iya, karena salah satu amalan terbesar pahalanya adalah mengajar Al-Quran.
Makanya saya katakan tadi semulia-mulia profesi adalah ngajarin orang Al-Quran. Ini bukan perkara remeh, bukan perkara ringan, mulia sekali profesinya. Tapi masalahnya ada tantangan COVID, sehingga saya terhalang untuk bisa mengajar secara normal. Bisa nggak kita ngajar itu dengan tetap face to face tapi jaga jarak? Saya rasanya bisa. Kan nggak harus di hadapan kita. Bisa kan 2-3 meter masing-masing murid dikasih jarak? Bisa. Kalau ternyata itu juga dihalangi, ya sudah terpaksa harus menggunakan aplikasi, sehingga kita bahwa sistem belajarnya hidup dengan begitu. Tapi saran Caknyo mando-ando lah majan supaya tidak nampak di orang lain, sehingga bisa majakan dengan penuh. Pak, tolong dimatian minggu salah itu ikat. Kamu mengajarkan untuk mando-ando ketika majak Quran di saat-saat ganti yang mudik ini, supaya talaki itu lebih terwujud. Talaki tahu, langsung berhadapan-hadapan, face to face. Ahli Quran Allah jaga. Tidak sedikit orang-orang kena COVID dengan baca Quran sembuh total dia. Tidak sedikit juga orang kena COVID di ruqyah, ternyata Allah sembuh totalkan dia. Tidak sedikit orang-orang penghafal Quran dan dia positif terkena COVID, dan dia baca hafalannya dengan niat kesembuhan, sembuh dia dari COVID-nya. Allah yang maha menyembuhkan, jangan khawatir. Jadi itu insya Allah bahagian daripada amalan akhir zaman. Jadi perginya ke amalan akhir zaman ya, yaitu kembali merapat dengan Al-Quran. Siapa tadi yang mau bertanya? Ya. Habis ini kita mungkin selesai ya. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Anda mau bertanya mengenai akhir zaman Ustaz. Katanya di akhir zaman nanti akan ada yang namanya berdirinya khilafah ala minhajin nubuwah. Mungkin bisa saya mau bertanya sedikit tentang mengenai penjelasan khilafah ala minhajin nubuwah, dan berdirinya itu setelah Imam Mahdi muncul atau setelah Imam Mahdi muncul Ustaz? Lihat kembali ke buku tulis kita. Imam Mahdi itu muncul di sini. Jadi sebelum ini perang, ini PD1, perang dunia, maaf, ini PD perang dunia 3, ya, perang dunia 3. Kemudian ini di sini berbagai macam bencana seperti sekarang ini. Kemudian terjadilah apa? Perang dunia ketiga, dan ini hantaman meteor menabrak bumi. Hantaman meteor menabrak bumi. Hantaman meteor ini akan berdampak kepada terjadinya dufan. Ya. Nah, Imam Mahdi itu muncul antara setelah hantaman meteor atau langsung setelah dufan. Di antara ini berarti khilafah Islami ala minhajin nubuwah itu jelas setelah Imam Mahdi muncul. Karena di sini Imam Mahdi akan memimpin umat Islam menjalani peperangan dan kita menang terus. Saat itu kita menang terus. Tidak ada cerita Imam Mahdi memimpin kita lalu kalah. Tidak ada cerita kalah. Kita pasti menang. 100% menang. Hadisnya begitu. Tapi Imam Mahdi baru tidak, seperti tidak berkutik ketika Dajjal muncul. Bahkan Imam Mahdi terkepung. Baru Allah turunkan Nabi Isa, dan Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi. Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa. Begitu kisahnya ya. Saat Imam Mahdi Nabi Isa sudah bergabung, kekuatan sudah semakin nyata, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini langsung dibinasakan oleh Allah dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Binasanya Ya'juj Ma'juj, dunia langsung dalam genggaman Islam. Al-Mahdi lah khalifahnya. Paham di sini? Nah, ini masa-masa dunia bagaikan dalam surga. Cukup insyaallah. Alhamdulillah, kalau begitu kita sampai di sini saja sampai jam 10.